Ren. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat, Bu. Ibu sehat, Bu? Sehat. Semuanya sudah gabung atau ada teman-teman yang belum join? Sudah, Bu. Untuk teman-teman yang belum join, tolong dikabari ya karena nama-nama partisipan akan Ibu anggap sebagai absensinya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu share materi ya. Ibu. Untuk pertemuan kita pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga, topik yang akan kita bahas adalah definisi perbaikan dan jenis peralatan rumah tangga listrik yang menggunakan alat pemanas. Bisa dilihat kan materinya? Bisa, Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah siswa-siswi diharapkan mampu menjelaskan definisi dari perbaikan, menjelaskan jenis-jenis perbaikan, menjelaskan langkah-langkah mendiagnosa gangguan pada peralatan listrik rumah tangga, dan menjelaskan jenis-jenis peralatan listrik rumah tangga yang menggunakan alat pemanas. Adapun definisi perbaikan dan perawatan itu sendiri, perbaikan adalah proses penggantian dan penyetelan bagian tertentu alat dengan tujuan agar peralatan listrik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara perawatan adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin agar peralatan listrik rumah tangga selalu dalam keadaan siap pakai. Saya rasa untuk pengertian perbaikan dan perawatan bisa dipahami karena pengertiannya sendiri mudah dipahami dan cukup sederhana. Lalu, langkah-langkah mendiagnosa gangguan. Yang dimaksud dengan diagnosa untuk mencari kerusakan ialah menganalisis peralatan dalam keadaan rusak atau mengalami gangguan untuk diketahui pada bagian mana terjadinya kerusakan dan apa penyebabnya. Berikutnya, jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan itu ada pra-perawatan dan perawatan pencegahan. Pra-perawatan pada pra-perawatan, peralatan sebelum dioperasikan mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin peralatan agar dapat beroperasi dengan efektif. Untuk memudahkan pengecekan, maka dibuat rencana perawatannya. Jadi sebelum peralatan listrik itu dipakai, dilakukan pengecekan terlebih dahulu seperti itu. Pencegahan beban lebih, pelumasan, pendinginan, pencegahan korosi, dan perawatan berkala. Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama perawatan harian. Perawatan harian adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap atau selama peralatan dioperasikan. Jadi setiap peralatan yang kita gunakan kita harus perhatikan benar-benar cara penggunaannya. Lalu pencegahan beban lebih. Setiap peralatan yang dioperasikan harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas atau kemampuan yang termasuk beban lebih. Misalnya putaran peralatan terlalu tinggi, muatan terlalu berat, suhu terlalu tinggi dan sebagainya. Lalu pelumasan.
Semua peralatan yang berputar atau bergerak dan bergesekan perlu diberi pelumasan. Pelumasan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan berfungsi mendinginkan. Untuk pelumasan perlu dipilih bahan pelumas yang cocok dengan komponen yang sesuai. Lalu pendinginan. Pendinginan, peralatan yang bekerja pada suhu tinggi dan bergerak memerlukan pendinginan. Dengan pendinginan berarti suhu terkendali hingga laju kerusakan terkendali juga. Lalu pencegahan korosi. Peralatan yang bagian-bagiannya terbuat dari logam atau baja ada kecenderungan berkarat. Pada proses korosi akan terjadi bila logam bereaksi dengan oksigen, air maupun bermacam-macam asam. Korosi sangat merugikan karena cepat merusak peralatan. Oleh karenanya perlu dijaga peralatan supaya tidak cepat berkarat. Lalu perawatan berkala. Perawatan berkala. Perawatan berkala ini perawatan yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang dioperasikan. Seperti seorang memakai alat pemanas membuat jadwalnya tersendiri untuk melakukan perawatan seperti itu. Lalu supaya hasil diagnosa dan pencarian kesalahan dapat lebih cepat dan tepat, maka diperlukan pengetahuan tentang peralatan yang didiagnosa. Antara lain cara kerja pada peralatan. Jadi setiap orang yang memakai peralatan harus tahu betul bagaimana cara kerja peralatan alat pemanas tersebut. Lalu pemakai harus tahu petunjuk pengoperasian peralatan dan bagaimana petunjuk perawatannya. Yang berikutnya, jenis-jenis peralatan rumah tangga yang menggunakan alat pemanas. Saya rasa ini semua sudah sering kita temui. Yang pertama, setrika listrik. Yang kedua, pemanggang roti. Ketiga, penanak nasi atau rice cooker. Keempat, dispenser, microwave oven, dan coffee maker. Yang Ibu jelaskan sekarang itu rice cooker. Karena saya rasa ini kita semua mempunyainya, apalagi anak kos ya, pasti masing-masing Ananda punya rice cooker. Perawatan pada rice cooker. Perawatan biasa dilakukan terhadap fisik, kelistrikan, dan sedikit bagian mekanik. Perawatan terhadap fisik yaitu dalam bentuk pembersihan bagian-bagian peralatan seperti pen bagian dalam dan rumah bagian luar. Pen itu panci tempat beras yang untuk memasak. Pada pemeliharaan kelistrikannya antara lain harus dijaga kabel tenaga, tidak sering tertekuk, dan perhatikan saklar. Apabila nasi telah masak, pastikan bahwa saklar dalam posisi off atau warm. Sementara perbaikan pada rice cooker, bagian-bagian yang memungkinkan terjadi kerusakan pada rice cooker antara lain adalah kabel power, kabel tenaga atau power, saklar, elemen pemanas, dan pengatur panasnya. Jadi bagian-bagian ini yang sering mengalami kerusakan. Pada kabel tenaga, yang terjadi adalah kabel tersebut putus atau terkelupas. Jadi cara memperbaikinya bila memungkinkan diperbaiki atau diisolasi pada bagian yang rusak, kita bisa mengisolasinya. Tapi kalau kabel sudah cukup tua dan pendek, sebaiknya diganti dengan yang lebih layak lagi. Lalu saklar. Yang sering terjadi adalah pada bagian mekaniknya seperti pegas dan kotak-kontaknya. Karena model saklar tidak umum dijual, jadi bila mengalami kerusakan memerlukan perbaikan dan dimodifikasi. Lalu elemen pemanas. Kerusakan pada elemen pemanas biasanya disebabkan oleh kesalahan tegangan, di mana biasanya dipakai untuk tegangan 100 volt, kemudian dipakai pada tegangan 220 volt. Penyebab lainnya adalah karena kurangnya pemeliharaan, sehingga pelindung elemen rusak dan elemennya putus atau terhubung singkat dengan
dengan beban, sehingga inilah yang menyebabkan rice cooker tidak panas seperti itu. Lalu pengatur panas. Alat ini dilengkapi dengan pengatur atau pembatas panas dari bimetal. Kerusakan pada bimetal dapat menyebabkan rice cooker tidak panas atau panas menjadi terlalu tinggi. Untuk itu, bimetal perlu dipakai dan diset ulang dan diperbaiki. Karena penjelasan perbaikan dan perawatan pada rice cooker. Sampai sini sudah paham mengenai penjelasannya? Atau ada yang bertanya? Oh, saya sudah paham, Bu. Tapi saya ingin sedikit bertanya, Bu. Silahkan. Jadi pertanyaan saya tuh, apakah perawatan dan perbaikan pada alat pemanas memiliki kesamaan, Bu? Karena terkait dengan pertanyaan saudara, karena itu Anda diharapkan untuk melengkapi catatan tentang alat pemanas supaya Ananda lebih tahu dan paham perbaikan dan perawatan setiap alat pemanas yang sudah saya lampirkan tadi. Jadi ini untuk tugas mandiri, dicatat ya. Oke, Tugas Bu. mandirinya melengkapi catatan tentang alat pemanas. Dan saya lanjutkan dengan tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu memperbaiki alat rumah tangga listrik dengan pemanas. Yang dilakukan yaitu lakukan uji operasi dengan sumber tegangan tentang kondisi peralatan rumah tangga dengan pemanas. Bongkar peralatan tersebut sesuai kondisinya. Lakukan identifikasi bagian-bagiannya. Jadi Ibu jelaskan ya, untuk tugas kelompok ini, setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian bebas memilih alat pemanas yang rusak dan lakukan pengerjaan seperti yang ada di catatan ini. Ada yang diragukan atau ada yang tidak jelas dari tugas? Bu, yang tugas mandiri sumbernya boleh dari internet, Bu? Boleh, silakan saja dari buku sumber yang kita gunakan juga boleh. Semua Oh iya, untuk tugas kelompok itu ibu beri waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu ke depan kalian setiap kelompok mempresentasikan alat rumah tangga listrik yang kalian pilih seperti itu. Sementara tugas mandiri minggu depan ibu periksa. Saya rasa sudah cukup ya penjelasan untuk tugas. Sudah, Bu. Baik, karena ini sudah jelas, atau ada yang masih ditanya? Oke, saya rasa tidak. Terima kasih untuk pertemuan online ini. Saya harap Ananda belajar dan paham untuk topik kali ini. Baik, sebelum saya tutup, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Saya tutup ya, Ananda jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Baik, Bu.